Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Amira. Sore ini turun hujan yang tidak terlalu deras teman-teman. Tapi ini ayam-ayam sudah mulai pada kedinginan. Jadi mereka berteduh di bawah parabola. Sebenarnya ini baru setengah 5 sore teman-teman, tapi karena mendung dan juga hujan ini sudah mulai gelap kelihatannya. Tuh hujannya tidak terlalu deras. Tapi sepertinya nanti malam mungkin akan deras karena langitnya lumayan gelap teman-teman. Ayam-ayam pada kedinginan di bawah parabola. Tapi karena di dalam rumah sayur saya sudah habis, jadi saya harus keluar sebentar ke samping rumah untuk metikin terong. Karena di sini aku punya 2 batang pohon terong yang sedang berbuah. Jadi kalau sayur dalam kulkas habis, tinggal lari ke sini aja untuk ngambil sayur. Dan terong ini bisa ditumis, dibakar, ataupun dijadiin sayur bening. Di samping terong itu juga sana nanti aku mau petikin cabai hijau teman-teman. Sebenarnya itu cabai merah. Tapi kalau dibiarkan sampai tua tidak bisa karena selalu busuk. Kalau mau dibiarkan sampai tua, jadi ketika cabainya sudah agak besar-besar saya petik aja untuk dijadikan sambal. Walaupun ini agak gerimis tapi aku tetap metikin sayurnya daripada nanti tidak masak sayur. Biasanya sayur ini aku masak bening dengan sayur daun kelor karena kebetulan di depan rumah juga ada 1 pohon batang kelor yang selalu aku ambil. Nah, lanjut ke dalam rumah. Ini aku masak nasi dulu teman-teman sebelum aku kupasin terongnya. Karena pas nanti semua masakan sudah masak, nasinya juga sudah siap. Nah, ini aku mau kupasin dulu terungnya teman-teman. Aku mau duduk dulu di sini. Karena kebetulan sore ini aku masaknya cepat. Artinya ini baru setengah 5 aku sudah mulai masak, jadi agak santai sedikit, tidak terlalu buru-buru. Nah, rencananya terong-terongnya ini aku mau tumis teman-teman. Terong lalapnya ini aku sisakan saja dulu. Yang aku kupasin itu adalah terong biasa saja, ini yang agak panjang-panjang dikit. Dan ini pun terongnya tidak aku kupasin semua teman-teman, masih ada aku sisain. Karena ini aja sudah terlalu banyak. Karena yang makan sayur di sini cuma 2 orang. Anak-anak tidak suka makan sayur. Jadi sayang kalau aku masaknya banyak-banyak, nanti juga akhirnya kebuang karena tidak habis. Jadi ini lanjut aku mau iris-iris dulu cabai hijau yang juga aku petik tadi teman-teman untuk campuran nanti tumis terongnya biar ada sedikit pedas tapi tidak terlalu pedas juga karena tidak aku tambahin dengan cabai rawit. Nah, ini aku mau irisin tomatnya juga teman-teman. Aku menggunakan 1 buah tomat, tapi aku cucinya dulu sebentar baru aku iris. Karena kebetulan waktu aku simpan itu tomatnya belum aku cuci. Aku sengaja menaruh tomatnya di luar kulkas karena waktu aku beli itu belum matang semua. Jadi aku biarkan di luar saja supaya matang perlahan. Nah, ini aku mau iris-iris bawang merahnya teman-teman. Kali ini saya tidak ulek, cuma diiris aja. Karena nanti aku juga akan menggunakan bawang putih bubuk yang tinggal pakai saja yang sudah dibeli dari warung. Jadi kali ini aku tidak ngiris bawang putih, hanya ngiris bawang, tomat, dan cabai hijau yang tadi aku petik sama terong. Sebelum aku masak sayurnya, aku mau sisihkan dulu sampah kulit terongnya tadi teman-teman supaya tidak mengganggu. Nah, ini aku mau sudah tumis terongnya. Karena sayur terongnya tadi sudah aku rendam dengan air.
Dan yang ini aku mau tumis dulu perbumbuannya sampai harum. Ini saya hanya menggunakan bumbu dasar saja teman-teman. Saya tidak menggunakan banyak bumbu. Masakan yang aku masak ini hanya masakan sederhana yang menggunakan bumbu apa adanya saja. Bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih. Karena seperti inilah cara saya untuk menghemat pengeluaran dapur teman-teman. Jadi perbumbuan itu dikurangi. Bumbu yang digunakan hanya menggunakan bumbu dasar. Walaupun bumbunya hanya seadanya saja, tapi rasanya tetap enak teman-teman. Nah ini terongnya sudah aku cemplungin ke dalam penggorengan. Dan tak lupa juga aku tambahkan dengan sedikit air supaya sayurnya itu cepat matang. Dan sepertinya suara hujan di luar itu sudah mulai terdengar deras teman-teman. Seperti inilah anak-anak kalau sudah di rumah semua. Ada yang sibuk menonton, ada yang sibuk ngurusin PR-nya, ada yang main HP juga. Nah ini terongnya sudah hampir matang ya teman-teman, sudah mau matang. Nah ini kompornya aku matiin dulu, baru aku pindahkan ke mangkok. Dan lanjut setelah ini aku juga mau goreng ikan teri teman-teman, ikan teri kecil. Sepertinya tumis terong dipasangkan dengan ikan teri kering itu sangat enak dan sangat cocok, apalagi kalau ditambah dengan nasi hangat. Wih, mantap teman-teman. Nah sekarang aku mau iris-iris dulu perbumbuan untuk sambal goreng terinya nanti. Bumbunya aku mau ulek teman-teman, jadi aku ngambil batu ulekan dulu. Dan kali ini saya menggunakan cabai karena saya ingin sambal goreng terinya nanti itu sedikit pedas. Karena si Ade tidak bisa makannya, jadi aku tambahkan saja cabai supaya lebih enak rasanya. Nah ini aku juga menggunakan sedikit masako sebagai penyedapnya. Dan ini bawang merahnya aku cemplungin teman-teman, aku ulek sampai agak halus. Dan bawang putihnya itu aku menggunakan bawang putih bubuk yang sudah jadi. Jadi nanti tinggal ditaburkan saja di atasnya. Ini tomatnya aku goreng dulu teman-teman, soalnya tomatnya itu sedikit keras. Setelah tomatnya aku goreng, ini mau aku iris-iris kecil dulu. Biar nanti lebih mudah tercampur dengan bumbu-bumbu lainnya nanti. Ini tomatnya tidak perlu aku ulek lagi karena sudah lunak teman-teman. Jadi sebelum perbumbuannya itu aku tumis, aku mau goreng dulu ikan teri keringnya teman-teman yang tadinya aku simpan di kulkas. Nah ini ikan teri keringnya ini sudah dibersihkan terlebih dahulu kemudian disimpan di kulkas. Jadi mempermudah sewaktu-waktu kita mau memasaknya. Jadi tidak perlu lagi repot untuk membersihkannya. Nah ini dia ikan terinya sudah mulai matang teman-teman. Ini aku hanya menggunakan sedikit minyak saja. Nah lanjut aku mau tumis dulu perbumbuan yang sudah aku ulek tadi teman-teman. Nah tadi itu sengaja bumbunya aku ulek teman-teman. Aku tidak menggunakan blender karena aku ingin bumbunya itu masih ada teksturnya. Soalnya kalau menggunakan blender itu bumbunya sangat halus. Jadi aku sengaja menguleknya biar masih ada tekstur dari bawang dan tomatnya juga. Nah ini bumbunya sudah matang dan ikan terinya aku cemplungin teman-teman. Jadi diaduk sebentar saja, ikan terinya sudah siap untuk dihidangkan. Karena semua pekerjaan saya di dapur sudah selesai, jadi sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.